Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fitri dan teman saya Yani Anindya. Di sini kita akan membahas tentang penjajahan di negara koloni. Dalam pembagian tugas kelompok, kita akan membahas dua bagian, yaitu yang pertama, Dampak ekonomi, saya sendiri yang akan membahasnya. dan yang kedua, urbanisasi dan pertumbuhan kota yang akan dibahas oleh saya. Seperti yang kita ketahui, penjajahan hanya membawa dampak negatif. Namun pada kenyataannya, penjajahan tidak hanya menimbulkan dampak negatif, Tetapi membawa juga dampak positif yang muncul pada masa penjajahan. Ayo kita simak pembahasan selanjutnya. 1. Dampak ekonomi. Pada masa penjajahan di negara koloni, Belanda memanfaatkan potensi alam, salah satunya di bidang industri perkebunan. Sementara itu, pekerjaan pembukaan lahan, penanaman, panen, hingga pengangkutan kopi ke gudang penyimpanan milik Belanda dilakukan oleh penduduk setempat yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan rodi. Ketika Johannes van den Goes menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa yang membuat rakyat semakin terbebani karena harus menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu seperti teh, tebu, lada, kopi, dan pinang ditanam milik mereka sendiri. Meskipun sistem ini menyengsarakan rakyat, tanam paksa secara tidak langsung membuat beberapa komoditas perkebunan di Indonesia berkembang pesat dan produksi ekspor semakin meningkat cepat, dan petani mulai mengenal teknologi serta alat pengetahuan dari barat. Secara berangsur-angsur, kultur stelsel dihapus melalui Undang-Undang Agraria 1870 sampai 1900. Pemerintah kolonial membuka peluang bagi pengusaha swasta untuk membuka lahan perkebunan di Indonesia. Hal ini membuat industri perkebunan sangat cepat tumbuh sangat cepat di berbagai wilayah, seperti tebu di Jawa, tembakau di Delhi, teh di Jawa Barat, serta karet dan sawi di Sumatera. Untuk mendukung industri perkebunan, pemerintah kolonial membangun banyak sarana seperti irigasi, waduk, dan jalur transportasi. Industrialisasi semakin berkembang karena berdirinya pabrik-pabrik gula, teh, rokok, kina, dan karet. Perkembangan tersebut menjadi cikal bakal industri modern Indonesia, meskipun harus mengorbankan banyak tenaga rakyat dan mengeksploriasi alam yang sangat besar. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Masa urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke kota lain. Terjadi melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman yang lebih luas. Yang kesatu, Eropa menuntut kenyamanan layaknya di negeri asal. Pemerintahan Belanda membangun rumah sakit, dan sekolah-sekolah sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota pesisir, yaitu Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, dan Banten. Eropa berhasil menciptakan lingkungan yang sangat ideal. Berdasarkan konsepsi golongan Eropa membuat lampu jalan dan jalan aspal. Oke, sekian dari saya. Demikian pembahasan yang dapat kita sampaikan mengenai dampak penjajahan di negara koloni, khususnya pada dampak ekonomi dan urbanisasi. Dan kita juga bisa melihat bahwa masa kolonial membawa banyak penderitaan, tetapi juga membawa perubahan yang sangat besar bagi perkembangan Indonesia hingga sekarang. Semoga apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan. Thank you everyone, thank you Elmore. Go.